Hey guys, welcome back to the Bocils Glider channel. Hari ini pembahasan yang mau aku sampaikan itu cukup serius dan heartbreaking karena aku mau cerita, mau sharing pengalamanku ngadepin sugar glider yang di-reject. Ada beberapa kasus yang pernah aku alamin. Nah, ini aku mau sharing-sharing, mau cerita. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi bingung atau yang lagi jaga-jaga sugar glidernya lagi IP supaya nggak di-reject. Check it out. Nah, ini aku mau cerita pengalaman pertamaku waktu punya sugar glider, Joy, dan kena reject. Kena rejectnya tuh kayak gini. Aku punya sugar glider A, namanya Milea, dan sugar glider B, namanya Nami. Mereka adalah dua betina pertamaku, dan waktu itu mereka lagi sama-sama IP. Nah, waktu itu si Milea itu memang lagi alpha banget, lagi sensi banget. Dia tiba-tiba suka maju-majuin moncongnya ke si Nami kayak mau nyerang gitu. Nah, akhirnya aku putusin untuk kupisah. Terus suatu ketika kan, karena aku lihatnya tuh kasihan gitu kan, kok Milea sendirian. Akhirnya dia, yaudahlah aku kasih kesempatan untuk free roam. Dan juga si Nami aku kasih kesempatan untuk free roam. Itu adalah sebuah kesalahan besar banget yang aku lakuin. Waktu itu aku baru 1 tahun pelihara sugar glider. Itu kejadian di tahun 2019. Si Nami aku keluarin, si Milea aku keluarin. Dalam kondisi lagi IP. Nah, waktu itu akhirnya tuh kejadiannya Milea ngigit anaknya Nami. Dan sampai di bagian kakinya itu yang sebelah sininya, itu sampai lepas, sampai dagingnya itu tercuil gitu ya. Sampai akhirnya aku bawa ke dokter hewan, dan ya aku bersyukur banget salepnya tuh cocok, krimnya tuh cocok, dan sampai akhirnya luka yang sempat bernanah itu tertutup dengan sempurna, tapi nggak bisa kembali seperti semula. Nah, dari kejadian itu, si Nami akhirnya sempat nggak mau nyusuin Joy-nya. Jadi waktu itu, aku sempat ngerawat si Joy ini setiap 2 jam sekali, aku spetin susu, dan itu berlangsung sekitar 2 atau 3 hari, aku kasih minum secara manual spet gitu. Terus aku coba kasih kembali ke induknya, ke si Nami ini, dan bersyukur dia mau nyusuin anaknya lagi. Nah, itu tadi adalah kasus yang pertama. Kemudian kasus kedua yang pernah aku alami, masih berhubungan dengan cerita yang tadi, yaitu si Sunny yang tadi di-reject itu. Dia akhirnya pincang. Jadi akhirnya dia tuh jalannya nggak bisa normal, jadi kalau naik ke atas kandang gitu, kakinya tuh selalu keluar-keluar ke jeruji-jeruji kandangnya itu karena kuku-kukunya pun rusak hari itu, dia nggak bisa genggam. Jadi kakinya tuh sudah nggak bisa gini, tapi cuman kayak nempel-nempel doang, jadi kadang keluar-keluar ke lubang jerujinya kandang. Gara-gara hal itu, setiap si Sunny ini IP, itu selalu di-reject. Rejectnya itu entah dikeluarin sebelum waktunya, jadi belum OOP tapi udah keluar, ditinggal, nggak dijilatin, nggak disusuin, tapi dibiarin di pojokan, ditinggal-tinggal kayak gitu. Sampai akhirnya bayinya itu kedinginan. Akhirnya bayinya, ya gitulah. Jadi dari hal ini aku belajar kalau sugar glider yang pernah trauma, hal itu tuh bisa mengakibatkan sampai ke keturunan-keturunannya. Efeknya itu sampai kayak gitu, jadi hati-hati guys. Kasus ketiga yang pernah aku alami, jadi ada sugar gliderku namanya Cio dan si Nami yang tadi itu. Waktu itu mereka sama-sama lagi IP nih. Nah, hari itu ya aku tuh aku keluarin mereka berdua, si Cio dan si Nami ini, untuk lagi-lagi free roam. Beneran aku nggak belajar dari kesalahan hari itu, nggak belajar dari masa lalu. Jadi aku keluarin, terus mereka kan jalan-jalan kayak gitu kan, terus masuk ke satu pouch. Tiba-tiba crabbing lah salah satu dari mereka, dan crabbingnya tuh lama. Aku sempet gak apa sih mereka, paling ya cuman main-main gitu. Kok lama? Aku intip kan, aku buka. Si Nami lagi gigit Joy. Joy-nya itu masih
sekacang kayak gini, masih kecil banget. Dan aku lihat si Nami tuh gigit kacang itu, aku kaget kan. Terus aku ambil si Gio, aku cek perutnya, beneran dari 2 ekor Joy yang ada di perutnya Gio, 1 diambil sama Nami. Jadi lebih aman kalau sugar glider yang lagi IP, pisahin, jangan diketemuin. Oke, sekarang kita ke kasus yang keempat. Kalau kalian follow Instagramku, The Bocils Glider, promosi dikit. Nah, kalian pasti tahu kalau aku ini tipe yang meliharanya itu bukan sepasang-sepasang kayak breeder gitu, bukan. Tapi satu kandang isinya koloni. Rekor yang pernah aku alami itu, satu kandang ini isinya 10 ekor. Itu pernah. Jadi 10 ekor ini ada 3 jantan, 7 betina. Nah 7 betina ini akhirnya kan IP kayak gitu kan. Si Nami dan si Sisu. Si Nami IP, si Sisu nggak IP. Tapi si Sisu ini ngambil anaknya si Nami, lalu dikanibal. Nah dari kejadian itu, aku belajar it's okay untuk kita ini punya sugar glider dengan tipe koloni. It's okay. Tapi waktu IP, pisah aja. Sekarang kita ke kasus yang kelima. Kasus kali ini bukan dari keluarga The Bocils, tapi dari sugar glidernya temenku. Kebanyakan orang selama ini tuh taunya reject itu terjadi waktu sugar glider joy-nya itu masih kecil. Masih kacang lah, atau baru mau OOP lah, atau waktu OOP terus gak disusuin lah, kira-kira tuh kayak gitu. Tapi ternyata meskipun udah gede kayak gitu, udah melek, tetap bisa terjadi kasus reject. Setelah diselidiki, ceritanya tuh kayak gini. Jadi temanku ini punya 1 koloni, dan kemudian ada 1 jantan dari luar yang digabungkan ke dalam koloni itu. Penggabungan ini terjadi dengan mulus. Jadi si jantan usia 4 bulan, 5 bulan kayak gitu, digabungkan dan berhasil. Nggak ada rame-rame, nggak ada apa-apa. Tapi, si jantan ini ternyata ngincer salah satu betinanya. Si betina ini adalah induk dari sugar glider yang di-reject tadi. Nah, si Joy yang di-reject tadi ini, dia itu masih nyusu. Baru melek sekitar 5 hari. Kemungkinan si jantan ini terganggu dengan adanya si anak kecil tadi itu. Jadi dia merasa ini anak kecil ganggu aku nih mau deketin ibunya. Nah rejectnya bukan cuman sekedar nggak disusuin, bukan cuman sekedar ditinggalin, tapi rejectnya dikanibal. Sampai akhirnya si Joy ini tidak bernyawa. Shock banget waktu dengar, temanku sampai nangis. Aku baca chatnya itu, dikirimin fotonya udah nggak aku download lah, langsung aku hapus karena aduh sudahlah, ngeri. Jadi dari kasus ini aku beneran udahlah, kalau sugar glider lagi IP, sugar glider lagi nyusuin, jangan digabung-gabung dulu. Biarin dia aman di kandang sendirian atau mungkin dengan jantannya. Setelah anaknya besar, baru kalau misal mau digabung dengan sugar glider dewasa, boleh. Oke, ini tadi adalah 5 kasus reject yang pernah aku alamin dan juga 1 dari temanku. Maaf ya teman-teman ya, kalau ceritanya ini sedih dan heartbreaking. Buat aku yang ngalamin itu sebuah pengalaman yang gak terlupakan, tapi pengalaman gak terlupakan yang sedih banget, yang aku gak mau ngulangin kejadian reject itu lagi. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga videoku ini bisa membantu teman-teman entah yang lagi mau punya Joy dan masih bingung, atau teman-teman yang lagi menanti Joy-Joynya lahir. Jangan trauma, jangan takut, karena semua ini sebenarnya bisa diantisipasi supaya tidak terjadi reject.
Dan aku yakin kalau teman-teman udah mengusahakan yang terbaik, tapi masih ada reject, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, tapi tetap kasih yang terbaik buat sugar glider kesayangan kita. Aku yakin teman-teman pasti bisa punya Joy cantik, ganteng, dan imut. Aku dikasih tahu nih kalau dari tadi sugar glider betina aku ini yang lagi di belakang namanya Marian, yang nggak gerak-gerak tadi. Hei, sini Marian. Dan hari ini aku juga lagi menanti si Marian ini IP untuk yang kedua kali. Oke teman-teman, sini Marian. Oke, ini dia yang namanya Marian the Bojils. Marian, pamit dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga membantu ya. Sampai ketemu. See you. Bye-bye. Marian, kalau punya anak jangan di-reject ya. Oke?